Cepat, Canda, atau kita tidak akan sampai aula tepat pada waktunya. Kenapa terburu-buru, Putri? Jangan-jangan Putri sudah tidak sabar lagi bertemu dia, orang asing yang pemberani itu. Diamlah. Aku suka orang asing itu, karena dia telah memastikan kalau Ruknudin tidak jadi gubernur. Putri? Senyumlah padaku sesekali, Putri. Walau senyuman palsu, aku akan merasa bahagia. Sayang sekali. Aku ini orang jujur. Karena itulah, aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Hati dapat berbohong dan begitu pula manusia. Tidak masalah jika kau mengharapkan yang terburuk bagi seseorang. Semuanya sudah berada di tangan Allah. Aku berikan contohnya. Lampu gantung besar di istana jatuh bukanlah hal yang luar biasa. Tapi pangeran pemberani dan luar biasa, Pangeran Nasir jatuh dari kuda. Itu pasti akan menyakiti hatimu. Aku bisa memahami. Kau itu seharusnya bersyukur. Karena Kak Nasir jatuh dari kudanya. Jika Kak Nasir tidak jatuh dari kudanya, maka putramu Ruknudin yang pengecut itu tidak akan ada lagi di dunia ini. Dan kau tidak akan pernah tersenyum seperti ini. Walaupun itu senyuman palsu. Pertarungan itu pasti menyakiti hatimu. Tidak dapat dihindari. Sudah takdirnya yang seperti itu. Biar ku berikan nasihat dan kau tidak perlu bayar. Jangan pernah pasang pelana ke atas kudamu sebelum pertarungan tiba. Penunggang kudanya dapat kehilangan nyawa. Pikirkan itu. Diri kita tak. Sombong sekali Saturkan itu. Kenapa aku tidak diizinkan pegang pedang? Jika aku diizinkan, aku akan membunuh seseorang. Aku akan memenggal kepalanya yang pertama. Tapi yang Putri katakan itu pembunuhan. Ayo kita pergi saja, nanti terlambat. Ampuni aku Tuan. Aku janji tidak akan berbuat salah lagi. Ampuni aku Tuan. Jangan Berani bunuh sekali aku. kau mencuri rotiku. Aku akan terus memukulmu sampai setimpal dengan nilai roti itu. Kenapa orang asing itu belum terlihat sampai sekarang? Yang mulia, kira-kira sampai kapan kita menunggu Pangeran Sagat? Aku tidak tahu kenapa, tapi kurasa kesatria pemberani itu tidak akan datang. Ada berita buruk yang mulia.
Sesuai dengan perintah Anda yang mulia, aku telah mengirim pasukan berkuda menuju ke Sahgat. Tapi yang mulia, kami telah menemukan bahwa Pangeran Sahgat sedang pergi ke Mesir di bulan yang lalu. Lalu, apakah itu berarti bahwa pemenang dari pertarungan adalah seorang penipu? Tidak dibenarkan mengumumkan nama gubernur Delhi dan mengangkatnya sementara penipu itu tidak hadir. Kita akan tahu siapa dia dan mengapa dia melakukan hal ini saat kita temukan dia. Kau membuat pria malang ini membayar roti dengan menggunakan darahnya, tuanku. Ini sungguh tidak adil. Apakah tuan tahu itu? Berani sekali kau budak menegurku yang adalah tuanmu. Jangan bicara padaku mengenai keberanian, tuan. Aku bicara padamu seperti penantang maut. Aku selalu bersama dengan badai kemanapun aku pergi. Kurang ajar, tutup mulutmu, atau akan kulakukan padamu seperti yang kulakukan padanya. Aku mengangkat tanganku untuk berdoa. Dan aku turunkan tanganku untuk menyerang. Sekarang, mengapa kau inginkan aku untuk menyerangmu? Kau bisa kehilangan tanganmu, tuan. Jadi jangan main-main. Aku tidak pernah bicara mengada-ada di hadapan siapapun. Kau pikir bisa memotong tanganku? Bahkan aku bisa memenggal kepalamu. Hanya hutang budi yang membuat aku tidak melakukannya. Kau mengancamku? Aku takut. Lihat. 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 Lihat, tanganku gemetar. Lihat tak aku? Kakiku juga gemetar. Lihat. Lihat. Aku takut. Aku takut. Lihat, dia aku selamatkan. Aku bebaskan dia dari hutang rotinya. Pergilah dan siapkan pemakamannya. Lihatlah, aku akan memaksamu mengangkat banyak peti mati.
Maaf. Aku akan setia padamu. Aku akan memanggilmu bangsawan. Kau adalah pangeran. Pangeran, maafkan aku. Aku yang salah. Maafkan aku. Oh, Maafkan aku, Yang Mulia. Mohon perhatikan permintaanku ini. apa yang ingin kau katakan? Aku terima bahwa pemenangnya adalah yang memenangkan pertarungan terakhir. Tapi bukankah pemenangnya menghilang dan tidak menampakkan dirinya? Mirza! Orang yang memilih sembunyi di balik selubung dan menolak ungkapkan identitas, menurutku tidak tepat untuk menjadi gubernur Delhi. Jika penipu itu tidak mau maju, maka sesuai aturan, Ruknuddin memenangkan pertarungan dan harus segera diangkat untuk menjadi gubernur Delhi. Bagaimana pendapatmu? Katakan. Yang Mulia, tolong beri kami waktu untuk memikirkan hal ini. Hasilnya akan kami beritahukan setelah kami nanti berunding. Permintaan dikabulkan. Apa yang kutakutkan akan terjadi? Anak menari itu akan jadi gubernur? Menurutku ini benar-benar memalukan. Sangat mengherankan. Prajurit sehebat Nasir dikalahkan olehnya. Ini tidak masuk akal. Bahkan sampai sekarang aku tidak percaya kalau Ruknuddin bisa mengalahkan Kak Nasir. Tipis bedanya antara merasa yakin dan memiliki keraguan. Aku meragukan keyakinan mereka. Dan aku yakin bahwa keraguan mereka tidaklah tidak berdasar. Aku tidak mengerti, Nek. Razia, menurut pandangan ayahmu, dunia ini terbagi dua. Hitam dan putih. Kebenaran atau kebohongan. Tapi antara kebenaran dan juga kebohongan, ada banyak kebenaran yang gelap dan juga ada kebohongan yang putih sesuai kebutuhannya. Iya, tapi Nek, Dengarkan aku, Razia. Kebenarannya adalah bahwa seseorang seperti Ruknuddin
bukanlah tandingan pejuang pemberani seperti Nasir. Apalagi mengalahkannya, benar kan? Kau kotor sekali, Rustom. Siapa yang menaruh pelana kotor itu padamu? Lihatlah, aku bawakan pelana bagus untukmu. Jangan pernah pasang pelana sebelum pertarungan. Penunggangnya dapat kehilangan nyawanya. Aku telah memasang pelana pada kuda Kak Nasir. Bagaimana mungkin Saturkan tahu tentang itu? Berarti saat itu dia ada di istal. Aku yakin dia mempermainkan aku. Tidak. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Tidak mungkin aku biarkan Rukudin menjadi gubernur. Razia, tutup mulutmu. Jangan berbuat gegabah. Apa yang kalian putuskan? Ya mulia, kesimpulan yang kami buat adalah apa yang dikatakan Saturkan benar. Kami setuju. Kita harus mengangkat Pangeran Ruknuddin untuk menjadi seorang gubernur. Ah. Ah. Hmm. Hmm? Ayah! Aku minta berikan prajurit asing itu kesempatan satu kali lagi. Mungkin saja dia tidak ingin diketahui identitasnya di hadapan orang banyak. Atau mungkin saja ada orang yang mencegahnya untuk muncul di publik. Aku jadi tidak dikenal bahkan jika aku berkeluh kesah. Mereka membunuh dan tidak seorang pun yang peduli. Kau tahu kan Zarun, dia juga telah membunuh seseorang. Tapi membunuh tuanmu adalah kejahatan. Aku yakin semua orang di Delhi nanti akan mengincarmu. Biarlah jika mereka ingin membunuhku. Tempat di dunia ini bukan hanya Delhi saja. Bagaimana kalau sekarang kita meninggalkan Delhi? Tidak, bukan kita Zarun. Tetapi aku. Aku sudah merasa muak dengan Delhi saat ini. Kemanapun aku pergi, kebangsawanan ada bersamaku. Bagaimanapun juga, keberanian adalah kekuatanku. Kalian semua bebas hari ini. Kalian boleh pergi kemanapun kalian mau. Zarun sahabatku, kau bebas untuk pergi. Kutemui kau saat kembali. Salam temanku. Salam. Kalian datang hanya untuk mati di tanganku, ya kan? Tapi aku saat ini sedang tidak ingin membunuh siapapun. Selamat tinggal. Dia yang memenangkan pertarungan terakhir adalah pemenangnya. Walaupun dia seorang penipu ataupun seorang budak, dia boleh menaikkan bendera kemenangan. Ayah, menurutku siapapun penipu itu, dia adalah pejuang yang hebat. Semua orang melihat dia
sewaktu dia mengalahkan Pangeran Ruknudin. Penipu itu memenangkan pertarungan dan layak dapat gelar gubernur. Jika kita tidak mengangkatnya, ini akan sangat tidak adil baginya. Kau akan pergi dan menemukan penjahat itu agar dia dapat keadilan? Temukan atau tidak, tapi paling tidak kita sampaikan pesan ke rakyat bahwa Sultan Al-Tamas memberikan dia kesempatan. Setelah aku pikir, apa yang dikatakan Razia tidaklah salah. Kita beri waktu 1 hari lagi. Jika dia datang besok, dia akan diangkat. Jika tidak, maka Pangeran Ruknudin akan jadi gubernur Delhi. Tidak akan ada seorang pun yang akan temukan penipu itu. Atau tidak akan kubiarkan dia menjadi gubernur. Aku tidak peduli apakah dia ditemukan atau tidak. Aku hanya perlu waktu lebih agar bisa membongkar konspirasimu. Aku akan buktikan kalau Ruknudin telah mengalahkan Kak Nasir dengan cara yang curang.